Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Oji, NIM 2005220208. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi uji kinerja, yaitu praktek mengajar dengan melaksanakan praktek pembelajaran di dalam kelas dengan rincian skenario pembelajaran sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba dulu sebelum mulai ingin tes dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, baiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap membaca doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya. Hari ini Yuan, menurut tanya siapa yang tidak hadir, coba dicek kelompok ini. Ada yang tidak hadir, kelompok Anda? Mbak Ilna tidak hadir. Dan kelompok Garuda? Ada ya, Mbak Kanita? Lengkap, baik ya. Mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir hari ini yang sakit, mudah-mudahan diberikan sembuh, yang bisa bergabung bersama kita kembali. Baik, hari ini sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, segenap pura-pura, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 4, jadi juga tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, ya, pembelajaran pertama, satu ya. Pernah dengar lagu Pak Nurayan? Pernah ya? Baik ya, kita nyanyikan sama-sama lagu Pak Nurayan. Bareng-bareng ya. Boleh? Dari kita sumber
akan mempelajari tema 4 ya, untuk tema 2 di mana kita akan mempelajari muatan hari ini ada 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan IPA ya. Setelah tadi kalian sudah berolahraga pagi ya, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini, simak ya. Ya, kita lihat dulu gambar ini, teman-teman tujuan. Apakah kalian pernah pergi ke pantai? Ya, tentu pernah. Di Jakarta ada ya, di Ancol ya. Tapi kita sering melihat juga ada perahu-perahu nelayan ya. Apa yang kamu lihat di sini tadi? Ada nelayan, perahu penangkap ikan ya. Ya berarti di sekitar pantai itu maka pencarian penduduknya adalah nelayan. Baik. Ya, tujuan pembelajaran kita pagi ini ya, nanti kalian akan disajikan dulu. Ya, kalian akan mampu menganalisis unsur intrinsik dari video cerita nelayan dan kantong ajaib. Jadi kalian menyimak ya, nanti kalian tentukan unsur-unsur pada cerita tersebut. Kemudian setelah menganalisis unsurnya ya, kalian mampu membuat kesimpulan ya, pesan moral, hal baik yang terdapat dari cerita tersebut. Lalu dilanjutkan kita akan berdiskusi ya, materi IPA, yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam dengan baik ya. Nanti kita akan mengenal nelayan tradisional dan nelayan modern. Lalu dengan diskusi kelompok ya, kalian mampu membuat laporan dan mempresentasikan di depan teman-teman kalian ya, seperti minggu lalu ya. Baik ya, kita simak dulu ya. Kalau menyimak berarti telinganya dipakai. Kalau ada hal penting boleh dicatat ya. Cerita mandiri, cerita mandiri. Kentongan ajaib. Di sebuah desa nelayan, hiduplah 2 bersaudara, Sariman dan Sarimi. Hidup untuk membetulkan jala yang rusak atau memperbaiki perahu agar tetap aman bila melaut. Nah, Sariman, hari ini kamu dapat ikan berapa? Aku dapat 6 kilogram. Aku dapat 10 kilogram. Wah, hebat kamu, Man. Oh, kebetulan saja kok. Kan kemarin kakak dapat 20 kilogram. Begitulah mereka berdua hidup rukun dan saling membantu. Hingga suatu hari, datanglah seorang pengemis tua untuk minta sedekah kepada Sarimi. Nah, minta sedekahnya, nak. Kakek belum makan. Kamu ini siapa? Kok minta-minta uang? Kamu pikir gampang cari uang? Seenaknya saja kamu. Sudah, pergi sana. Sarimin mengusir si pengemis. Lalu si pengemis pun pergi meninggalkan Sarimin menuju rumah Sariman. Nah, minta sedekahnya, nak. Kakek lapar, nak, dimakan. Sariman merogoh sakunya dan memberikan beberapa uang receh kepada si pengemis. Sebentar ya, Pak. Ini. Lalu si pengemis pergi meninggalkan Sariman. Sepekan kemudian,
si pengemis datang lagi. Nah, minta sedekahnya nak, kakek belum makan. Kamu ini siapa? Kok minta-minta uang? Kamu pikir gampang cari uang? Seenaknya saja kamu. Sudah, pergi sana. Sarimin mengusir si pengemis. Lalu si pengemis pun pergi meninggalkan Sarimin menuju rumah Sariman. Nah, minta sedekahnya nak, kakek lapar nak, dimakan. Sariman merogoh sakunya dan memberikan beberapa uang receh kepada si pengemis. Sebentar ya kak. Nih, Kali ini si pengemis berterima kasih dan menghadiahkan sebuah kentongan ajaib. Menurut si kakek pengemis, bila dipukul 3 kali, maka ikan-ikan akan masuk dalam perahu. Dan bila dipukul 2 kali, maka ikan-ikan akan berhenti melompat. Keesokan harinya, Sariman mempraktekkan kentongan ajaib tersebut. Ajaib sekali, ikan-ikan berlompatan. Hore, hore, alhamdulillah dapat ikan banyak. Dan setelah dirasa cukup, Sariman memukul kentongannya 2 kali. Begitulah setiap harinya. Sariman selalu menggunakan kentongan ajaib itu secukupnya saja. Ia segera pulang dan menjual ikan-ikan itu ke pasar. Sarimin merasa heran, kenapa hasil tangkapan Sariman selalu lebih banyak dan selalu pulang lebih cepat. Ia pun bertamu dan bertanya kepada adiknya tentang rahasia dalam memperoleh ikan yang banyak. Mendengar cerita dari Sariman, akhirnya Sarimin mondar-mandir mencari si pengemis. Namun, ia tidak menjumpainya. Lalu muncullah niat jahat untuk mencuri kentongan ajaib milik adiknya. Dan karena tidak sabar, ia pun buru-buru ke laut untuk mempraktekkan kentongan ajaib itu. coba aku pukul 3 kali. Ikan-ikan berlompatan. Hahaha. Kalau begini terus aku bisa cepat kaya. Hahaha. Beberapa menit kemudian, ia mulai bingung bagaimana menghentikan lompatan ikan ke dalam perahunya. Dipukulnya lagi 3 kali. Ikan-ikan malah semakin giat melompat ke dalam perahu dan memenuhi perahu Sarimin. Ternyata Sarimin tidak menanyakan bagaimana cara memukul kentongan agar ikan berhenti melompat ke dalam perahunya. Akhirnya Sarimin tenggelam bersama perahunya. Demikianlah adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh iri terhadap saudara kita ataupun teman kita. Dan jangan lupa, terhadap orang tua kita harus menghormati dan memuliakannya. Oke, sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya dalam channel Cerdik. Baik, ya sudah kita simak tadi video nelayan dan kentongan ajaib tadi. Nanti ada
pendapat kalian setelah menonton cerita tadi? Apakah kalian suka ceritanya? Suka ya, apalagi ada pesan-pesan moral baik ya, yang nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok ya. Unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita atau dongeng, yang pertama tokoh ya. Kalian harus tahu siapa tokoh, yaitu pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Lalu sifat dari tokoh-tokoh tersebut atau watak ya, sifat dasar manusia yang mempengaruhi tingkah lakunya ya. Lalu ada lagi latar atau tempat, lokasi terjadinya peristiwa pada cerita tersebut. Ada yang keempat alur, ada awal cerita, ada akhir cerita ya. Alur ada dua, awal dan akhir cerita ya, bagian pengantar dan bagian penutup. Yang terakhir pesan moral, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis ya, menulis cerita tersebut kepada yang membaca ya, atau yang mendengarkan untuk penonton ya. Pesan dapat berisi tentang sifat baik yang perlu dipelajari atau sifat buruk yang harus dihindari. Baik, sampai di sini paham anak-anak? Baiklah ya, bahasa Indonesia karena sudah dibagikan kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang kita bagikan kemarin. Ada kelompok Panda, kelompok Raja Wali, Garuda dan Majalita masing-masing ya, mengerjakan LKPD kegiatan satu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan muatan berikutnya. Waktunya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Diisi nama kelompoknya, di atas nama kelompoknya apa? Baik. Ya, nah, yang sudah hadir boleh juga nggak apa-apa ya. Waktunya 10 menit ya, sampai 15 menit. Sudah, nanti kita lanjutkan materi berikutnya, baru nanti dialih ke depan. Ya, diskusi ya. Tadi kita baru mendengarkan cerita-cerita nelayan dan tadi. Ya, yang diisi yang pendeknya yang ada. Nah, ini kan ceritanya, ini kalian isi sesuai dengan bentuk bukunya. Ya. Kita pikiran ya, pikiran. Ya. Baik, kita lanjut materi IPA ya, kita simak dulu, kita simak ya, saya belum buku tuanya ya, nanti boleh buktikan. Kita simak materi IPA dulu, IPA. Lanjut ke materi IPA. Baik anak-anak, kita masuk ke materi selanjutnya ya, di IPA. Ya, coba kita lihat gambar pada tampilan PowerPoint dulu. Pada gambar terdapat dua gambar, yaitu satu gambar nelayan tradisional dengan menggunakan jala, yang satu lagi nelayan modern menggunakan ukat harimau. Ya.
Dari gambar tersebut, ya, kegiatan apa yang kalian bisa lihat dari tampilan gambar tersebut. Kemudian kalian bisa melihat perbedaan apa antara kedua gambar tersebut sebelum kita lanjut ke video berikutnya. Materi tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan, baik itu wilayah perairan air laut, wilayah perairan air tawar, maupun wilayah perairan air payah. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perairan bekerja sebagai nelayan. Bekerja mencari ikan atau menangkap ikan dan kehidupan yang lainnya yang hidup di wilayah perairan seperti di laut, di dasar laut maupun di permukaan laut. Karena pekerjaannya mencari dan menangkap ikan, maka pekerjaan seorang nelayan adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan oleh nelayan yaitu ikan. Ada 2 jenis nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional biasanya adalah nelayan yang berasal dari negara-negara berkembang, seperti negara di Asia Tenggara atau di Afrika. Ciri-ciri dari nelayan tradisional yaitu mereka masih menggunakan peralatan yang sederhana untuk menangkap ikan. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan masih menggunakan sampan atau perahu kayu. Sedangkan alat yang digunakan untuk menangkap ikan berupa jaring atau jalan. Ikan hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan tradisional pun sedikit, sehingga nelayan tradisional membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan nelayan-nelayan modern biasanya berasal dari negara-negara maju. Mereka sudah menggunakan alat-alat yang modern untuk menangkap ikan. Nelayan modern menggunakan kapal-kapal besar bermesin dan canggih untuk menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan berupa jaring yang lebih canggih. Bahkan beberapa nelayan modern yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan pukat harimau ataupun bom untuk menangkap ikan, supaya hasilnya lebih banyak dan cepat. Karena menggunakan alat-alat yang modern dan canggih, maka hasil tangkapan nelayan modern pastinya jauh lebih banyak dan waktunya lebih cepat dibandingkan dengan nelayan-nelayan tradisional. Nelayan modern dan nelayan tradisional memiliki persamaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, mereka sama-sama mencari ikan untuk dijual ke tengkulak. Kedua, lokasi pencarian ikan yaitu di laut atau di wilayah perairan yang banyak terdapat ikan. Dan yang ketiga, mereka sama-sama menghasilkan ikan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari ikan, alangkah lebih baiknya nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama menghindari alat-alat yang berbahaya dalam menangkap ikan, seperti pukat harimau dan bom ikan. Pukat harimau adalah jaring besar dengan lubang yang rapat sehingga mampu menjaring semua makhluk hidup yang ada di laut. Alat ini dapat merusak terumbu karang, telur-telur ikan, dan ikan-ikan yang kecil. Pukat harimau dan bom ikan dapat menghasilkan ikan dalam jumlah yang banyak. Namun, jika semua nelayan menggunakan alat-alat tersebut dalam waktu yang lama, maka lingkungan dasar laut dan ekosistem yang ada di dalamnya akan rusak. Biota laut seperti terumbu karang akan rusak, ikan-ikan akan cepat punah.
Sehingga alangkah baiknya jika semua nelayan mampu menghindari alat-alat yang berbahaya tersebut supaya tidak merusak biota laut yang ada di dalamnya, sehingga lingkungan laut tetap terjaga. Nelayan tradisional dan nelayan modern menghasilkan ikan, sehingga kita pun harus menghargai pekerjaan seorang nelayan, karena berkat nelayan kita dapat menikmati ikan yang tinggi kandungan gizinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa berikan like, comment, dan subscribe serta tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga kalian semua terhindar dari bahaya virus corona. Sampai jumpa pada video berikutnya dan dadah. Baik, berikutnya setelah kalian menonton video tentang nelayan tradisional dan nelayan modern, berikutnya kita nelayan modern ya menggunakan teknologi modern ya. Nah, nelayan tradisional dulu. Nelayan tradisional ya, para nelayan tradisional masih menggunakan teknologi sederhana ya, seperti tadi jala, pancing ya. Terus biasanya menggunakan sampan dan perahu kayu saat berlayar. Ya, beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional yang tadi kita bisa lihat di video, ada jala, jaring, ya, alat pancing, bubu ya, bubu itu yang dari anyaman, dan tombak, masih sangat sederhana ya. Berikutnya nelayan modern ya. Nelayannya lebih modern, menggunakan teknologi canggih ya. Biasanya menggunakan kapal-kapal bermotor yang besar ya. Terus menggunakan alat-alat penangkap ikan yang sangat modern yang canggih. Biasanya dia menentukan lokasi menggunakan radar ya, GPS ya. Oh, di situ ada ikan, bisa tahu radar ya. Alat yang ini digunakan mendeteksi kumpulan ikan. Kalau nelayan tradisional ya pakai radar, dia datang aja ke tengah laut ya, melempar jala, melempar tombak ya, hasilnya sedikit ya. Lalu yang berbahaya di sini dia memakai juga bukan tali mau, jaringnya besar, tapi rapat dan sangat merusak biota laut ya. Lalu yang berbahaya lagi ya, nelayan modern menggunakan racun, jadi ikannya lemes ya, hingga biota laut yang lain juga akan terkena efeknya. Lalu menggunakan bom ya, bahan peledak yang diledakan di dalam laut karena ingin mendapat tangkapan yang banyak. Next ya, dampak penggunaan teknologi dalam menangkap ikan ini ada dua ya. Baik, terima kasih Akila ya. Dampak penggunaan teknologi ternyata ya ada yang positif dan negatif ya. Yang positif baik tradisional maupun modern ya, ada dampak positifnya. Yang pertama yang tradisional ya, tidak merusak ekosistem karena tidak menggunakan alat-alat kimia, peledak atau tombak, pakai pancing ya, tidak sulit ya. Kalau yang modern, hasil tangkapannya lebih banyak karena menggunakan alat-alat canggih. Terus apalagi menghemat waktu dan tenaga, jadi cuma berlayar 1 jam dapat banyak. Kalau nelayan tradisional tengah hari pulang baru bawa tangkapan. Diikuti dengan kelompok kalian ya. Baik ya, mungkin
sampai di sini kita lanjut ke mengerjakan RKPD per kelompok ya. Nanti diskusi lalu nanti kelompok salah satu kelompok kami menambahkan ya. Baik, kelompok makan tadi tulis. Ya. Didiskusikan ya. Kalau ada kesulitan bisa bantu nanti siapa kelompok yang maju ke depan. Ya baik, sudah selesai semuanya. Bisa kita lanjut presentasi? Baik, ya untuk menampil pertama, ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kanan. Ya, kelompok kanan. Di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kanan. Ya, kelompok kanan tadi ya setuju ya. Sudah setuju dengan penangkapan ikan menggunakan alat berbahan. Ya, boleh silakan dulu. Baik, cukup ya. Sudah perwakilan, bahkan hampir setiap jawabannya ada kemiripan ya. Ada kesamaan walaupun sangatnya berbeda-beda ya dalam menyampaikannya. Baik anak-anak, mungkin ya nelayan itu ya salah satu pekerjaan ya sangat berpengaruh terhadap perekonomian ya, terhadap kegiatan ekonomi. Karena tanpa adanya nelayan mungkin kita tidak dapat mengkonsumsi ikan ya. Tiap hari kita belanja ikan di pasar karena hasil dari payah nelayan. Ya, dan satu hal lagi yang paling penting ya, pembelajaran kita kali ini ya mudah-mudahan dapat membuat kita ke depan lebih baik lagi seperti tadi ya, Musalimin dan Salimah. Jadi contoh-contoh buat kita agar kita menjadi lebih baik.
Mungkin sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Untuk soal evaluasi nanti kita kerjakan, Guru akan bagikan ya. Guru akan bagikan di akhir. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kelompok Kanda ada pertanyaan? Kelompok Raja Wali ada yang ingin ditanyakan? Kelompok Macan Jam ada? Kelompok Elda? Tidak ya, paham semua ya? Ya, dampak negatif, dampak positif sampai tadi cerita tentang itu paham semua, ini unsur-unsur cerita ya. Oke, berikutnya ya, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya, dipimpin oleh kelas agar apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kelas Siap. Baca doa. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.